Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channel Math Education Official. Apa kabar kalian? Sehat-sehat selalu kan? Dan tetap semangat belajar matematikanya. Pada pembelajaran kali ini akan kita bahas materi di subbab logaritma. Untuk materi pengertian logaritma. Baiklah, langsung saja kita simak materinya. Logaritma. Untuk materi pertama yang akan kita pelajari adalah pengertian logaritma. Pada pembelajaran sebelumnya itu sudah kita pelajari materi eksponen atau bilangan berpangkat. Nah, bilangan berpangkat itu dapat dituliskan dengan A pangkat X, di mana A ini adalah basis atau bilangan pokok, sedangkan X di sini adalah pangkat atau eksponen. Nah, nilai A dan X pada bilangan berpangkat ini sudah diketahui. Dan kita diminta untuk mencari suatu bilangan yang nilainya sama dengan A pangkat X. Misalkan B. Sehingga A pangkat X itu sama dengan B. Nah, B di sini disebut dengan numerus. Perhatikan beberapa contoh berikut ini. 3 pangkat 2 itu sama dengan B. Jika dan hanya jika B sama dengan 9. Nah, hal ini dikarenakan 3 pangkat 2 itu hasilnya adalah 9. Kemudian contoh lain yaitu 4 pangkat 3 sama dengan B. Jika dan hanya jika B itu sama dengan 64. Nah, karena di sini 4 pangkat 3 itu hasilnya adalah 64. Misalkan contoh lainnya adalah 125 pangkat 1/2 sama dengan B jika dan hanya jika B itu sama dengan akar pangkat 3 dari 125 sama dengan 5. Nah, pada pembelajaran kali ini akan kita pelajari cara menentukan nilai X jika yang diketahui adalah A dan B. Misalnya 2 pangkat X itu sama dengan 64. Maka berapakah nilai X di sini? Nah, nilai X dari persamaan 2X pangkat 2 sama dengan 64 ini adalah 6. Karena 2 pangkat 6 itu sama dengan 64. Lalu berapakah nilai X jika 5 pangkat X itu sama dengan 6? Nah, untuk menjawabnya perhatikan uraian berikut ini. Nah, pada bentuk A pangkat X sama dengan B, jika nilai A dan B itu diketahui dan nilai X itu akan kita tentukan, maka cara untuk menentukan nilai X itu dapat dinotasikan dengan X sama dengan A log B. Artinya, X adalah logaritma dari bilangan B dengan basis A. Nah, dengan demikian, logaritma atau disingkat dengan log merupakan inverse atau kebalikan dari perpangkatan atau eksponen. Artinya, bentuk perpangkatan itu dapat dirubah ke dalam bentuk logaritma. Nah, demikian pula sebaliknya. Nah, jika A lebih dari 0 dan B lebih dari 0, maka A pangkat X itu sama dengan B. Jika dan hanya jika X sama dengan A log B. Nah, di mana A ini disebut dengan basis atau bilangan pokok, kemudian B itu disebut numerus, dan X ini disebut pangkat atau eksponen. Nah, dengan demikian persamaan ini dapat pula kita tuliskan sebagai berikut. A pangkat X sama dengan B itu jika dan hanya jika pangkat sama dengan basis log B. Perhatikan contoh soal berikut ini. Tentukan hasil dari yang A 6 log 36, yang B 5 log 125,
Yang C 3 log 243, yang D 4 log 2, yang E 4 log 8, dan yang F 8 log 4. Baiklah, untuk penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Nah, untuk bagian yang A yaitu 6 log 36. Kita misalkan hasil dari 6 log 36 ini itu sama dengan X. Nah, berdasarkan definisi dari logaritma yaitu A pangkat X sama dengan B jika dan hanya jika X sama dengan A log B. Maka bentuk perpangkatan dari 6 log 36 sama dengan X adalah 6 pangkat X sama dengan 36. Maka akan kita cari nilai X berdasarkan persamaan ini. Nah, perhatikan untuk bilangan berpangkat yang ada di ruas kiri, yaitu 6 pangkat X. Basisnya di sini adalah 6, sedangkan pangkatnya adalah X. Maka untuk 36 ini harus kita nyatakan menjadi bilangan berpangkat dengan basis 6 juga. Nah, di mana 36 itu hasil dari 6 pangkat 2. Nah, jadi untuk menentukan nilai X dari persamaan ini, maka basis untuk kedua ruasnya itu harus kita samakan terlebih dahulu. Sehingga persamaan ini dapat kita nyatakan menjadi 6 pangkat X sama dengan 6 pangkat 2. Nah, dari persamaan ini maka terlihat bahwa basisnya itu sudah sama-sama 6, sehingga pangkatnya juga sama, yaitu X sama dengan 2. Jadi, hasil dari 6 log 36 sama dengan 2. Berikutnya bagian yang B yaitu 5 log 125. Kita misalkan hasil dari 5 log 125 itu sama dengan X. Maka berdasarkan definisi dari logaritma ini, bentuk logaritma dari 5 log 125 sama dengan X dapat kita nyatakan ke dalam bentuk perpangkatan yaitu 5 pangkat X sama dengan 125. Maka akan kita cari nilai X berdasarkan persamaan ini. Nah, perhatikan bahwa basis dari bilangan berpangkat yang ada di ruas kiri ini adalah 5. Maka kita nyatakan 125 yang ada di ruas kanan ini menjadi bilangan berpangkat dengan basis 5 juga. Nah, 125 ini merupakan hasil dari 5 pangkat 3. Sehingga kita nyatakan 125 menjadi 5 pangkat 3. Maka didapat 5 pangkat X sama dengan 5 pangkat 3. Nah, karena basis untuk ruas kiri dan ruas kanannya di sini sudah sama-sama 5, maka pangkatnya juga sama, yaitu X sama dengan 3. Jadi, hasil dari 5 log 125 sama dengan 3. Oh iya, sebelum kita lanjut, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube ini dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Serta jangan lupa share video ini sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian agar kita bisa saling berbagi ilmu. Berikutnya bagian yang C yaitu 3 log 243. Nah, kita misalkan bahwa hasil dari 3 log 243 ini sama dengan X. Berdasarkan definisi dari logaritma ini, maka bentuk logaritma 3 log 243 sama dengan X dapat kita nyatakan menjadi bilangan berpangkat yaitu 3 pangkat X sama dengan 243. Maka akan kita cari nilai X berdasarkan persamaan ini. Nah, karena basis dari bilangan berpangkat yang ada di ruas kiri ini adalah 3, maka kita nyatakan 243 menjadi bilangan berpangkat dengan basis 3. Nah, di mana 243 itu merupakan hasil dari 3 pangkat 5. Sehingga kita nyatakan 243 menjadi 3 pangkat 5. Sehingga didapat 3 pangkat X sama dengan 3 pangkat 5.
Nah, karena basis untuk kedua ruasnya ini sudah sama-sama 3, maka pangkatnya juga sama. Sehingga didapat nilai X sama dengan 5. Jadi, hasil dari 3 log 243 sama dengan 5. Berikutnya bagian yang D, yaitu 4 log 2. Kita misalkan hasil dari 4 log 2 ini sama dengan X. Berdasarkan definisi dari logaritma ini, maka bentuk logaritma 4 log 2 sama dengan X dapat kita nyatakan ke dalam bentuk perpangkatan, yaitu 4 pangkat X sama dengan 2. Maka akan kita cari nilai X berdasarkan persamaan ini. Nah, perhatikan bahwa basis untuk bilangan berpangkat yang ada di ruas kiri ini adalah 4. Sementara untuk ruas kanannya itu bernilai 2, yang artinya 2 pangkat 1. Sehingga basisnya di sini adalah 2. Kemudian pangkatnya 1. Maka kita nyatakan 4 ini menjadi bilangan berpangkat dengan basis yang sama, yaitu 2. Nah, di mana 4 itu merupakan hasil dari 2 pangkat 2. Maka kita nyatakan 4 di sini menjadi 2 pangkat 2. Sehingga didapat 2 pangkat 2 dipangkatkan dengan X sama dengan 2. Nah, berdasarkan sifat pangkat-pangkat, yaitu A pangkat P dipangkatkan dengan Q sama dengan A pangkat P dikali Q. Maka tinggal kita kalikan saja kedua pangkatnya. Sehingga didapat untuk ruas kiri yaitu 2 pangkat 2X. Kemudian sama dengan, nah untuk ruas kanan yaitu 2, bisa kita nyatakan menjadi 2 pangkat 1. Karena basis dari kedua bilangan berpangkat ini sudah sama-sama 2, maka pangkatnya itu akan bernilai sama. Sehingga didapat 2X sama dengan 1. Nah, dari persamaan ini akan kita cari nilai X. Caranya kita kali kedua ruasnya dengan 1/2. Sehingga didapat nilai X sama dengan 1/2. Jadi, hasil dari 4 log 2 sama dengan 1/2. Nah, berikutnya bagian yang E, yaitu 4 log 8. Kita misalkan hasil dari 4 log 8 ini sama dengan X. Berdasarkan definisi dari logaritma ini, maka bentuk logaritma 4 log 8 sama dengan X dapat kita nyatakan ke dalam bentuk perpangkatan, yaitu 4 pangkat X sama dengan 8. Maka akan kita cari nilai X berdasarkan persamaan ini. Nah, perhatikan basis untuk bilangan berpangkat yang ada di ruas kiri, yaitu 4. Maka akan kita nyatakan 4 ini menjadi bilangan berpangkat dengan basis 2, di mana 4 itu sama dengan 2 pangkat 2. Nah, sedangkan untuk 8 ini juga kita nyatakan menjadi bilangan berpangkat dengan basis 2, di mana 8 ini sama dengan 2 pangkat 3. Sehingga didapat 2 pangkat 2 dipangkatkan dengan X sama dengan 2 pangkat 3. Nah, untuk ruas kiri di sini kita gunakan sifat pangkat-pangkat, yaitu A pangkat P dipangkatkan dengan Q itu sama dengan A pangkat P dikali Q. Maka tinggal kita kalikan saja kedua pangkatnya. Sehingga didapat 2 pangkat 2X sama dengan 2 pangkat 3. Nah, karena basis dari kedua bilangan berpangkat ini sudah sama-sama 2, maka pangkatnya juga akan bernilai sama, yaitu 2X sama dengan 3. Nah, langkah selanjutnya tinggal kita cari nilai X berdasarkan persamaan ini. Caranya kita kalikan kedua ruasnya dengan 1/2, sehingga didapat nilai X sama dengan 3/2. Jadi, hasil dari 4 log 8 sama dengan 3/2. Nah, terakhir bagian yang F, yaitu 8 log 4. Kita misalkan hasil dari 8 log 4 itu sama dengan X. Berdasarkan definisi dari logaritma ini, maka bentuk logaritma 8 log 4 sama dengan X dapat kita nyatakan ke dalam bentuk perpangkatan, yaitu 8 pangkat X sama dengan 4. Maka akan kita cari nilai X berdasarkan persamaan ini.
Nah, perhatikan basis dari bilangan berpangkat yang ada di ruas kiri, yaitu 8. Maka kita nyatakan 8 ini menjadi bilangan berpangkat dengan basis 2, di mana 8 itu merupakan hasil dari 2 pangkat 3. Nah, sedangkan untuk 4 ini juga kita nyatakan menjadi bilangan berpangkat dengan basis 2, di mana 4 ini merupakan hasil dari 2 pangkat 2. Sehingga didapat 2 pangkat 3 dipangkatkan dengan X sama dengan 2 pangkat 2. Nah, langkah berikutnya untuk ruas kiri, di sini kita gunakan sifat pangkat-pangkat. Maka tinggal kita kalikan saja kedua pangkatnya. Sehingga didapat 2 pangkat 3X sama dengan 2 pangkat 2. Nah, perhatikan bahwa basis dari kedua bilangan berpangkat untuk kedua ruasnya ini sudah sama-sama 2, sehingga nilai pangkatnya ini juga akan sama, yaitu 3X sama dengan 2. Nah, untuk mencari nilai X dari persamaan ini, maka kedua ruasnya kita kalikan dengan 1/3, sehingga didapat nilai X sama dengan 2/3. Jadi, hasil dari 8 log 4 sama dengan 2/3. Nah, demikian pembelajaran kita kali ini di subbab logaritma untuk materi pengertian logaritma. Semoga penjelasan dari saya mudah dimengerti oleh kalian semua. Jika ada yang kurang dipahami, silahkan kalian tulis di kolom komentar. Baiklah, untuk pembelajaran kali ini saya cukupkan sampai di sini. Bertemu kembali di pembelajaran kita berikutnya. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.